أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل bid'ah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya mengajarkan hal-hal yang membuat kita itu sebagai manusia menjadi makhluk yang mulia. Sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, tentu kita tidak bisa membahas ayat sekarang tanpa mengkaitkan dengan ayat sebelumnya. Di mana ayat sebelumnya, ayat 103 dari surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hendaknya kalian itu semuanya berpegang kepada Al-Qur'an, ya, bihablillahi jami'an, nah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, ya. Tali Allah Subhanahu wa taala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kitabullah wa hablullah al-mamdud minas sama'il ardi. Al-Quran itu adalah tali dari langit ke bumi. Nah, tali, apa gunanya tali itu? Tali, seperti kita ketahui, tali gunanya untuk menyelamatkan orang dari jatuh, menyelamatkan orang dari roboh. Tali itu gunanya, itulah gunanya tali. Berarti tali itu untuk keselamatan. Keselamatan itu adalah kemuliaan. Nabi SAW bersabda pada riwayat Ahmad dari Zaid bin Thabit, beliau bersabda, inni tarikun fikum khaliqatain, saya meninggalkan dua hal pada kalian. Apa? Kitabullah azza wa jalla, kitabullah Al-Quran, hablun mamdud minas sama min bainis sama ila ardi, min bainis sama wal ardi, tali antara langit dan bumi. Nah, gitu ya. Wa itrati ahlu bait, dan keluarga saya. Nah, gitu ya. Nabi meninggalkan Al-Quran dan keluarga beliau agar keduanya itu benar-benar dijagalah. Ya. Apa manfaat dari berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala ingatkan pada 103, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Coba kalian ingat dulu kalian itu bagaimana a'daan. Orang Ansor, ya, yang terdiri dari Aus dan Khazraj dulu beradaan, saling bermusuhan. Permusuhan itu kalau hanya pakai pedang saja sudah repot, banyak yang mati. Nah, kalau yang bermusuhan itu punya kepala nuklir bagaimana? Ya, sepi dunia ini. Nah, kalau yang bermusuhan itu punya pedang, itu sudah bahaya. Apalagi yang bermusuhan ini punya senjata yang mematikan. Nah, punya bom nuklir bagaimana? Lah, gitu ya, berbahaya. Nah, kalau sekedar pedang saja sudah berbahaya, apalagi punya senjata-senjata yang mematikan. Nah, jadi bukan suatu kenikmatan. Fa'alafa baina qulubikum, Allah Ta'ala ikatkan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian dengan nikmat Allah Ta'ala yaitu petunjuknya ikhwanan, saling bersaudara. Lah, itu suatu kenikmatan, saling bersaudara, saling mencintai,
itu suatu kenikmatan. Sebaliknya perpecahan suatu kehinaan. Kenapa? Karena perpecahan itu lemah. Orang itu kalau bersatu, meskipun jumlahnya tidak banyak, meskipun dalam kebatilan, bukan dalam hak kebersatuan itu, dalam kebatilan bisa jadi orang bersatu dalam kebatilan jadi. Sebaliknya orang tidak bersatu dalam kebenaran, tidak jadi apa-apa. Dalam kebenaran Islam begitu hebat, tapi orangnya tidak bersatu, tidak jadi apa-apa. Tapi dalam kebatilan bersatu jadi. Jadi ditentukan oleh persatuan, oleh persatuan, bukan soal itu benar atau salah. Kalau orangnya bersatu, yang benar jadi, yang salah jadi benar. Kalau berpecah, yang benar jadi salah. Jadi penting sekali orang bersatu ini. Padahal kalian dulu wa kuntum ala syafa hufram minan nar fa anqadhakum minha. Kalian dulu sudah di pinggirnya neraka. Allah telah selamatkan. Nah, setelah diselamatkan dari api neraka, tidak boleh saling bermusuhan. Nah, kenapa sudah selamat dari api neraka kok masih bermusuhan? Apa salahnya? Apa dasarnya? Nah, orang yang tidak beriman itu pantas bermusuhan, yang mau masuk neraka. Nah, ini sudah Allah telah selamatkan, seharusnya sebagai bukti rasa syukur akan selamat dari api neraka itu saling mencintai. Toh yang dicintai adalah orang yang selamat dari api neraka juga. Yang dicintai adalah orang yang selamat dari api neraka juga. Mencintai orang kafir bisa. Kenapa mencintai sesamanya orang beriman tidak bisa? Mencintai orang kafir bisa. Kagum, menyediakan waktu untuk melihat orang kafir bak bola lah, bayangkan. Menyediakan waktu dia. Sak kopinya sekali untuk melihat orang kafir bak bola lah. Sebenarnya dia di situ saja, bolanya tidak kemana-mana lah. Tapi harus ke jam berapa? Jam 2 malam bangun dia untuk bukan melihat sudes, melihat orang kafir bak bola loh. Begitu ya. Bisa dia kagum dengan orang kafir. Kenapa kepada orang beriman tidak begitu? Tidak boleh begitu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitu Allah Ta'ala menjelaskan pada kalian ayatnya agar kalian itu tahtadun. Tahtadun itu adalah proses mencari petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Itu tahtadun. Tahtadun itu artinya agar kalian itu berproses mencari petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Tahtadun itu artinya berproses, gitu ya, mencari petunjuk dan mendapatkan petunjuk dalam petunjuk. Gitu. Baik, sekarang ayat 104. Oleh karenanya untuk menjaga itu semuanya tetap berjalan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada sebagian dari kalian itu yang kerjanya itulah, gitu ya. Allah Ta'ala tidak mengatakan hendaknya kalian semua. Gitu ya. Semua tidak. Wal takun minkum ummah. Ada sebagian yang berprofesi untuk mengajak orang pada kebaikan. Kenapa? Karena ngajak orang jadi orang baik itu perlu ilmu. Ilmu itu perlu sekolah. Sekolah itu perlu waktu untuk berpikir. Tidak bisa orang ngajak kepada kebaikan disuruh mikir toko, tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa. Otak kanan untuk toko, otak kiri untuk agama, tidak bingung dia. Yang bingung otaknya lah. Begitu ya, tidak bisa. Ya sudah satu. Dan sama dengan dokter ya, gitu ya. Dokter punya toko, separuh untuk toko, separuh untuk dokter. Ya tidak bisa, bingung dia lah. Begitu ya. Malam jadi dokter, pagi jadi insinyur, bisa? Ya tidak bisa. Begitu ya. Bukan soal otaknya tidak bisa menjadi insinyur atau dokter, tapi kalau keduanya bersamaan tidak kuat otaknya. Gitu ya, satu. Ya sudah itu. Gitu ya. Kerjanya dia hanya mikir segala masalah yang dia pikirkan. Gitu ya. Memikirkan agama. Kerjanya sudah itu saja. Dia yang concern, perhatian, melihat bagaimana masyarakat ini. Begitu. Wa ya'muru bil ma'ruf, yud'auna lil khair, mengajak kepada kebaikan. Di sini Ibn Katsir membawa riwayat dari Abu Ja'far Al-Baqir bahwa Rasulullah SAW membawa baca ayat ini, beliau bersabda, al khair ittiba'ul Quran wa sunnati, rawahu Ibn Mardawai. Al khair
Al-Quran was sunnati. Yang disebut al-khair itu ittiba'ul Quran was sunnati. Yang disebut mengajak pada kebaikan itu mengajak kepada ittiba' Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana orang bisa mengajak masyarakat kembali pada Al-Quran kalau dia tidak ngerti isinya Al-Quran? Isinya Al-Quran itu mesti ngerti bahasa Arab lah, gitu ya, mesti ngerti bahasa Arab lah. Lalu mengerti sirah, tarikh, sejarah mesti ngerti. Lalu dia mesti ngerti hadis. Lalu dia mesti bisa menggabungkan ayat yang satu dan yang lainnya lah. Begitu ya, mesti bisa menggabungkan antara ayat yang satu dan yang lainnya, hadis yang satu dan yang lainnya. Begitu. Itu orang pintar namanya lah, menggabungkan, bukan hafal, soal hafal saja. Semua orang bisa hafal Quran, tapi menggabungkan ayat yang satu dengan yang lainnya, itu hal yang berbeda. Menggabungkan, mempertemukan hadis yang satu dengan yang lainnya, itu hal yang berbeda. Begitu. Dan ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang diketahui. Sesuatu yang ada di kepala, sudah ada di kepala kita. Sesuatu yang cocok dengan kepala kita namanya ma'ruf, sesuatu yang diketahui. Kalau yang tidak diketahui akal kita namanya mungkar. Mungkar itu barang yang kita tidak tahu lah. Begitu ya, mungkar itu barang yang tidak tahu lah. Begitu ya, mungkar itu barang yang tidak tahu, barang yang tidak diketahui oleh akal. Jadi mesti belajar lagi. Gitu ya. Makanya polisi belajar kejahatan. Polisi bukan belajar kebaikan, belajar kejahatan dia. Karena yang dia hadapi sesuatu yang tidak di kepalanya. Dia melihat hal yang baru yang di kepalanya tidak ada, belajar dia. Kenapa? Malingnya pintar soalnya. Pelaku kejahatan pintar. Jadi dia menyelidiki bagaimana caranya orang ini berbuat jahat supaya dia bisa mencegah lah. Dan yang lebih penting lah, supaya dia bisa membawa orang ini ke pengadilan. Gitu ya, supaya dia bisa memenjarakan orang ini lah, gitu ya. Al Capone masuk penjara bukan karena bunuh orang, dia bunuh orang banyak, tapi mana buktinya dia bunuh? Tidak ada. Dia bunuh orang banyak dan yang dibunuh juga mafia seperti dia, tapi tidak ada bukti kalau dia bunuh mereka, tidak ada buktinya, tidak ada buktinya. Lah, jadi dia masuk penjara karena pemalsuan, penipuan pajak lah, gitu ya, karena pajak. Karena dia memalsukan pajak masuk penjara, bukan karena bunuh orang. Tidak ada buktinya dia bunuh orang lah. Begitu ya, ada caranya. Ada caranya supaya bisa berbuat jahat dan tidak terbukti dia berbuat jahat. Tidak terbukti. Begitu ya, bagaimana buktikannya? Tidak bisa, tidak gampang. Tidak gampang. Begitu ya, karena barang itu tidak ada di kepala kita, kemungkaran. Sebut nakiro karena tidak di kepala kita. Begitu, ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, nah, harus tahu kalau itu mungkar. Harus tahu kalau itu mungkar. Karena dia tahu itu mungkar, dia usahakan dengan tangannya. Artinya dengan kekuatan lah. Begitu ya. Kalau tidak ada kekuatan bagaimana? Nah, begitu ya. Kalau tidak ada kekuatan, falam yastati' fabilisani. Dan kalau tidak mampu, ya dengan kalimat yang baik. Nah, begitu ya. Iya. Jadi bagaimana belajar ngomong yang enak? Kalau kita mau memperbaiki orang, kita beri ucapan yang enak. Anda ini ya, Nabi SAW bersabda, Abdullah bin Umar itu, saudaramu wahai Hafsah, orang baik kalau dia mau bangun malam lah, gitu. Orang itu baik saudaramu itu kalau dia mau bangun malam lah, gitu ya. Begitu Abdullah bin Umar mendengar itu dari saudaranya, selalu dia bangun malam. Nabi tidak mengatakan bangun malam kamu itu, tidak. Oh, itu orang baik kalau dia mau bangun malam loh. Pernah ada seorang sahabat, dia saat itu baru diberlakukan bahwa kalau sholat tidak boleh ngomong. Dia masuk masjid, tanya dia, rakaat keberapa ini? Yang sebelahnya ngasih isyarat. Loh, Anda ini bagaimana? Ditanya kok diam saja. Rakaat keberapa ini? Diam saja. Lalu setelah selesai salam, Nabi bersabda,
bahwa sholat ini isinya adalah zikir, tasbih, tahmid, takbir. Tidak boleh ada ucapannya orang. Nah, bagaimana? Nabi tidak tanya. Tadi yang tanya siapa? Kamu tidak ngerti ya? Sekarang sudah tidak boleh ngomong lah. Nabi tidak ngomong itu. Nah, sholat itu katanya, isinya adalah zikrullah, takbir, tahmid dan takbir dan tasbih. Tidak boleh ada ucapannya manusia di situ lah. Betul, dia ada. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ya yang ngomong tadi itu. Yang ngomong tadi itu. Nah, begitu ya. Yang ngomong tadi itu mengatakan tidak ada di dunia ini guru yang lebih baik dari Nabi SAW. Dia tidak tanya siapa tadi yang ngomong, tidak. Beliau hanya menjelaskan bahwa sholat ini tidak boleh ngomong. Yang sholat ini isinya hanya zikrullah lah. Begitu ya. Itu caranya begitu. Pendidikan tuh begitu. Pendidikan tuh begitu caranya. Menjadikan orang itu enak menerima kebenaran itu. Nah, karena ya coba kita ukur diri kita sendiri misalnya. Mau tidak kita disalahkan orang? Tidak mau lah ya. Begitu ya. Begitu kita mau memperbaiki orang, coba itu kita ukur pada diri kita sendiri bagaimana. Nah, iya ya. Saya itu kalau dinasihati orang, ya keberatan juga saya lah. Bagaimana caranya? Nah, supaya orang itu mau lah. Ya jangan di depannya orang banyak lah. Gitu ya. Lalu kemudian sampaikan dengan kalimat yang begitu enak-enak lah. Dan jangan lupa bahwa kita sebagai seorang pemberi peringatan itu mesti punya kekuatan. Sebelum kita memberitahu orang, kita punya kekuatan lah. Meskipun hanya dengan lidah lah, tidak gampang loh ya. Kalau dengan tangan itu yang diberi, yang dicegah, ya, mungkin orangnya sama kuatnya atau lemah. Nah, tapi ada lagi orang gitu ya, yang punya kekuatan politik dan sebagainya. Lalu kita ya dengan lidah, Nah, itu pun afdhalul jihad qaulul haq inda sultanin ja'ir, kata Rasulullah. Ya, jihad yang paling utama itu adalah ucapan yang benar di depannya penguasa yang zalim. Berani dia bicara, tapi ada caranya. Tidak di depan orang banyak, begitu ya. Tidak di depan orang banyak, ya ada caranya. Bagaimana orang itu bisa menerima lah, begitu ya. Bagaimana orang itu bisa menerima, itu penting kita pahami. Nah, baik. Allah Taala katakan, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang menang lah. Yaitu orang yang kerjanya nasihati orang, memperbaiki masyarakat. Nah, ada orang tidak sholat diingatkan. Gitu ya. Kalau masyarakat itu misalnya tidak tahu, gitu ya, tidak tahu kebenaran, nah, artinya masyarakat itu tidak tahu nilai-nilai kemuliaan lah. Artinya masyarakat itu terhina dan tidak sadar bahwa dia terhina. Begitu ya, masyarakat itu terhina dan mereka tidak sadar kalau mereka terhina. Seperti yang terjadi pada orang kafir. Lihat orang kafir, gitu ya, lihat orang kafir sekarang. Mereka dalam ketakutan. Anda berani tinggal di Eropa loh. Kalau dikrimi rudal bagaimana? Gitu ya, loh, menakutkan. Lalu inflasi 8,5% loh inflasinya. Gitu ya, lumayan loh itu. Nah, begitu ya, itu tidak kecil, berpengaruh besar pada kenaikan harga pangan loh. Begitu ya, dan seterusnya, tidak gampang. Gitu ya. Meskipun ancaman belum kelihatan, tapi harga pangan sudah naik loh. Bagaimana? Sini kita beli harga pangan ya tidak ada kenaikan, ya sudah itu. Tapi orang ke Eropa ada kenaikan. Nah, itu sekedar suatu contoh. Bagaimana kalau suatu masyarakat itu tidak mengerti kebenaran, artinya tidak tahu hal-hal yang membuat mereka mulia lah. Gitu loh panjangnya kalimatnya. Gitu ya. Tidak tahu segala hal yang membuat mereka mulia, nah, gitu loh. Nah, jadi terhina. Di dunia sudah terhina. Loh. Terhina itu adalah kalau saya terancam dengan orang lain. Misalnya kita ketemu orang misalnya, lalu orang itu bilang, saya takut pada si fulan. Bagaimana orangnya modelnya? Kok Anda takut? Nah, orangnya bagaimana modelnya? Kok Anda takut? Misalnya, lah, oh begini saja kok. Orang begini kok takut? Misalnya, lah. Atau kalau memang orangnya memang patut pantas ditakuti, ya memang, oh iya ya menakutkan orangnya lah. Anda tinggal di sini dengan orang ini, waduh, tetangga Anda kok berbahaya begini misalnya lah. Begitu berarti dia tidak mulia.
Kalau kita itu sudah takut pada sesuatu, berarti kita tidak mulia. Nah, gitu. Kalau kita itu sudah takut pada sesuatu, berarti kita tidak mulia. Nah, begitu ya. Nah, Islam mengajarkan pada kita tidak boleh begitu itu. Harus masyarakat itu, gitu ya, menjadi masyarakat yang mulia, yaitu masyarakat yang saling menghormati, menyayangi, melindungi, menjadikan semuanya itu selamat dari satu yang lainnya. Ini masyarakat yang mulia, bukan masyarakat yang terancam jiwanya, takut ditembak dan sebagainya, atau terancam kehormatannya, atau terancam hartanya. Bukan suatu kemuliaan lah. Seorang tidak merasa aman dengan yang lainnya. Nanti di hari kiamat, sesaat sebelum hari kiamat, sudah tidak ada lagi amanat. Amanat tidak ada lagi. Tidak ada orang yang bisa dipercaya. Tidak ada orang yang bisa dipercaya. Sampai dikatakan, oh, cari orang amanat. Itu loh di sana. Di sana ada orang amanat. Padahal orang itu kata Rasulullah SAW punya iman sebiji sawi begini kecil lah. Kenapa? Karena yang lainnya sudah tidak lagi punya kehormatan lah. Tidak ada amanat. Tidak ada amanat. Nah, gitu ya. Tidak ada amanat artinya tidak ada kemuliaan lah. Begitu. Pada ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian itu menjadi orang yang berpecah belah seperti ahlul kitab. Wakhtalafu, berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Sudah datang penjelasan, Taurat datang, Injil datang, berpecah belah. Di sini ada sebuah riwayat dari Ibn Majah, Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim dari Anas bin Malik, Rasulullah sabda, iftaraqat Banu Israil ala 71 firqah. Bani Israil terpecah menjadi 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Nah, dan umat saya juga terpecah menjadi 72. Kullum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Gitu ya. Ya Rasulullah, man hadhil wahidah? Siapa yang satu? Al jamaah. Gitu ya. Kelompok yang banyak. Kelompok yang banyak. Gitu ya. Sebuah hadis dari Muslim, dari Baihaqi, dari Abu Hurairah, Rasulullah sabda, inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Allah Ta'ala ridha 3 hal dan murka pada 3 hal. Apa? Yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bi syai'an. Allah Ta'ala ridha kalau kalian itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersekutukannya. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan semuanya berpegang kepada Al-Qur'an, tali Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum, dan memberi nasihat siapa yang mengurusi kalian. Nah, siapa yang Allah Ta'ala memberikan otoritas kepada dia untuk mengurusi kalian. Nah, wa yaskhatu lakum qala wakil. Allah Ta'ala tidak suka kalau kalian tuh qala wakil, katanya lah, tidak boleh. Wa kasratus soal, banyak bertanya. Wa idha'atul mal, membuang-buang harta. 3 hal yang tidak ada gunanya, gitu ya. Hanya sekedar katanya, lalu kemudian banyak bertanya, lalu kemudian meletakkan harta, menggunakan harta tidak pada tempat yang menghasilkan pahala. Nah, meletakkan harta tidak pada tempat menghasilkan pahala. Sama dengan tadi, pertanyaannya banyak, apa sih hasilnya? Tidak ada gunanya. Sekedar tanya-tanya tidak ada gunanya. Nah, lalu katanya, nah, semua itu tidak ada gunanya. Tapi kalau menyembah Allah Ta'ala, oh, selamat dari api neraka. Berpegang kepada Al-Quran, selamat dari api neraka. Menasihati sesamanya, yaitu para orang-orang yang mengurusi kita. Nah, jangan didiamkan saja, dinasihati, ngomong. Nah, ini tidak benar, mesti begini. Nah, untuk bisa berbicara itu tidak boleh semua orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan, punya kedudukan untuk nasihati, gitu ya. Tidak bisa misalnya Ustadz bicara mengenai ekonomi lah. Loh, saya itu S3 ekonomi, tapi kan Anda jadi Ustadz sekarang lah. Anda jadi apa sekarang? Jadi Ustadz, jadi ahli ekonomi salah satu lah. Begitu ya. Tidak boleh. Nah, gitu. Tidak boleh Menteri Pendidikan bicara ekonomi lah. Jangan. Kalau itu bukan bidang Anda, jangan bicara. Bicara agama saja.
Biarkan yang lain, orang lain bicara yang lain, yang apa dia ngerti, yang apa dia tahu, yang seharusnya dia berbicara, bukan kita. Ya. Adapun yang memahami agama, sampaikan dari sudut pandang agama. Begitu. Dan balasannya buat mereka yang berpecah, wa ulaika lahum azabun azim. Untuk mereka itu azab yang pedih. Azab yang pedih. Bagaimana kenyataannya? Pada ayat 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada wajah yang menjadi putih, nah ada pula wajah yang menjadi hitam loh, menghitam wajahnya. Nah, ada yang menjadi putih karena cahaya iman, ada yang menghitam, gosong, karena kekafiran. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, orang yang hitam wajahnya, yang Ibn Abbas mengatakan bahwa mereka itu adalah ahlul bid'ah wal furqah, orang yang suka berpecah dari kebenaran, dari Islam. Akafartum ba'da imanikum loh, bukan ba'da islamikum. Apa akafartum ba'da imanikum, kalian kok bisa kafir sesudah beriman? Sesudah kalian merasa bahwa Islam ini tenang di hati kalian, kok bisa merasa gelisah dengan Islam lah? Kalau sejak awal merasa gelisah dengan Islam, jangan ngaku orang Islam, tidak apa-apa, begitu ya, tidak apa-apa. Kalau sejak awal merasa bahwa Islam ini menggelisahkan seseorang, ngaku agama lain. Jangan berpegang mengaku sebagai orang Islam tapi hatinya gelisah. Apa yang terjadi? Islamnya diatur sama dia. Ini Islam menurut saya. Loh. Kenapa? Karena dia gelisah sebagai orang Islam. Tidak enak, tidak nyaman. Ya tidak apa-apa, keluar saja. Sebagai orang yang beragama lain, selesai. Gitu ya. Bukan lalu tetap menjadi mengaku orang Islam, tapi dia ngatur. Ini Islamnya saya ini. Islam yang benar loh. Islam saya. Lah, yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih pahala siapa? Allah Ta'ala lah. Ya, kalau kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya tentunya harus yang Nabi SAW tunjukkan, ajarkan, yang itu harus ditiru, gitu ya. Wa ammal fazuqu azab bima kuntum takfurun. Silakan menikmati azab karena kekafiran kalian. Tidak ridho. Kenapa ya orang itu tidak ridho ya? Orang itu tidak ridho, seperti iblis. Iblis itu Allah Ta'ala katakan aba wastakbar. Aba wastakbar. Itu dua hal yang bersamaan itu. Aba wastakbar, menolak dan sombong. Karena dia tidak nyaman, dia menolak. Waktu menolak dia sombong. Nabi bersabda, al-kibir batrul haq wa ghamtun nas. Kibir itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, menolak manusia artinya menolak untuk menghormati manusia, ya gitu panjangnya. Dimulai dari menolak, penolakan. Orang itu kalau dia, lah kenapa kok menolak ya? Karena dia tidak merasa mulia dengan menerima itu tadi. Iblis misalnya, karena dia tidak merasa mulia kalau menyembah Allah Ta'ala, dia menolak. Apakah iblis itu kalau menolak menyembah Nabi Adam, menyembah Allah Ta'ala? Ya tidak, sama saja. Iblis itu tidak sujud pada Nabi Adam, tidak sujud pada Allah Ta'ala. Bukan soal sujud pada Nabi Adam, tidak. Dia sudah tidak sujud pada Subhanahu Wa Ta'ala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Memang dia orang kafir. Dia memang orang kafir. Cuma karena Nabi Adam tidak ngerti kalau iblis ini kafir. Kafir itu apa sih? Ya sudah saya ajari. Sekarang iblis sujud pada Nabi Adam, tidak mau lah. Ini namanya kafir. Namanya kafir ya ini. Yang namanya kafir ya ini. Nabi Adam tidak bisa membayangkan kafir itu bagaimana. Ya, iblis, semua yang ada sujud pada Nabi Adam, malaikat sujud. Gitu. Iblis tidak mau lah. Ini kafir ini. Nah, gitu ya. Ya, gitu ya, wahai Adam, inna hadza aduun laka wa li zawjik fala yukhrijana wa min al-jannati fatashqa. Wahai Adam, ini musuhmu dan musuh istrimu ya, jangan sampai mengeluarkan kamu dari surga. Nah, ini gitu ya, menolak. Menolak. Penolakan itu diakibatkan
gitu ya, ketidakmampuan. Nah, ketidakmampuan untuk menerima kenyataan. Penolakan namanya, penolakan. Nah, gitu ya, penolakan. Kalau orang Islam tidak, Islam itu mengajarkan barang yang logis, barang yang sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, pikirannya orang beriman. Nah, ini penting kita pahami. Dan kenyataan sama. Pikirannya, otaknya bisa menerima kenyataan. Kalau otaknya tidak bisa menerima kenyataan, terjadi penyumbatan akhirnya. Penyumbatan tidak bisa bangun sudah. Tidak bisa bangun. Begitu ya, menolak dia. Dadanya menolak, tekanan darahnya naik. Begitu ya, penyumbatan akhirnya pecah. Begitu ya, pecah. Penolakan, dia menolak. Loh, ini tidak bisa, ini mesti begini, tidak bisa lah. Menolak kenyataan. Orang beriman tidak. Ya sudah, mau diapakan? Ya sudah, ini kenyataannya. Ya, kita mau marah, mau tertawa, ya sudah, ini kenyataannya lah. Gitu ya. Mau marah, mau tertawa, ya sudah ini. Nah, begitu ya, mau marah, mau tertawa, ya sudah ini lah. Kita mau keberatan, sholat, mau ridho sholat, ya tetap sholat. Nah, tetap masjid. Nah, begitu ya, mau ridho, dari itu ya sudah, itu dihadap, ya sudah dikerjakan saja. Nah, kalau menolak, kok mesti baru azan, zuhur sudah azan lagi, muadzin itu baru azan, asar maghrib azan lagi, baru sholat isya ngomong, sholat maghrib isya azan lagi, kok balik azan lah, begitu ya. Jadi bagaimana? Ya sudah, satu kali saja sholat itu, tidak usah banyak loh. Begitu ya, menolak, dia keberatan. Nah, karena dia menolak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala lah. Apa yang terjadi? Semua yang ada ditolak. Orang kafir itu gitu ya, tidak hanya menolak Allah taala, tidak. Semua yang dihadapi dia tolak. Tidak bisa. Khamar mesti diminum lah. Begitu ya, mesti begini lah. Mana ada pada ajaran orang kafir larangan? Tidak ada larangan. Begitu ya. Enaknya jadi orang kafir itu tidak ada larangan. Nah, mau pakai baju silahkan, tidak pakai baju ya tidak apa-apa, tidak ada larangan, Membawa senjata boleh, begitu ya. Loh, itu konstitusi ya, konstitusi di Amerika, amandemen, gitu ya, second amandemen kedua menyatakan bahwa setiap orang boleh bawa senjata lah, begitu ya. Loh, nah, kalau ustadznya bawa pistol, begitu ya, apa yang ngomong saya tembak. Loh, besok minggu depan ada yang datang lah, misalnya lah, bagaimana lah, misalnya itulah, begitu ya. Tidak ada larangan. Orang minum khamr boleh, bawa senjata boleh, segala boleh, tidak ada larangan. Nah, yang penting jangan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, betul ya? Yang penting jangan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, kalau semuanya nyaman, gitu ya, satu kampung kawin laki sama laki, tidak apa-apa lah. Begitu ya loh. Di Kanada ada seorang mahasiswa mengatakan bahwa di dalam kelas ini hanya ada 2 gender, laki atau perempuan, tidak boleh yang lainnya, tangkap. Nah, loh, jadi bagaimana? Semua gender, gitu ya. Yang mau kawin sama laki boleh, sama perempuan boleh lah, begitu ya. Jadi rusak negaranya, tidak ada kejelasan, loh, begitu ya. Tidak ada kejelasan, tidak boleh mengatakan Tuhan sebagai he dalam bahasa Inggris sekarang, harus they mungkin lah. Sebab kalau he itu berarti Allah Ta'ala laki. Nah, jadi bagaimana? Gitu ya, ya Tuhan itu tidak boleh ada kejelasan loh lah. Bagaimana? Lah, masa kita mengatakan Allah Ta'ala itu hum, la ilaha illallah itu hum, mereka, ya tidak bisa lah. Jadi mereka tidak hanya membiaskan gendernya manusia, gendernya Tuhan mau dirusak sekali sama dia. Nah, begitu ya. Kalau sudah itu ajarannya, ya, masuk dalam kepala mereka, ya rusak cara berpikirnya. Nah, begitu ya. Mereka ketemu orang, pagi malamnya ketemu istrinya, pagi ketemu, begitu ya, ketemu orang laki lah. Bagaimana? Begitu ya, rusak. Hal yang mendasar itu. Begitu ya, hal yang mendasar. Kaumnya Nabi Lut itu, gitu ya, tidak hanya mengawini sesamanya, tapi juga melakukan kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, jadi manfaat dari tidak adanya gender tadi itu, yang penting itu kerusakan itu harus ditimbulkan. Nah, kalau ada kejelasan tidak boleh laki kawin perempuan dan sebaliknya. Oh, tidak ada kerusakan, tidak harus ada kerusakan. Caranya pertama dirusak dengan cara berpikirnya, bahwa laki boleh kawin dengan laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Nah,
begitu ya, dan semua kerusakan yang lainnya. Apa yang terjadi? Mereka menjadi orang yang sudah terhina di dunia ini. Di dunia sudah terhina. Di dunia sudah terhina. Begitu ya, karena tidak ada batasan. Begitu. Ayat 7, wa ammal ladzina ibyadat wujuh fa fi rahmatillah. Adapun orang yang wajahnya putih, Allah Subhanahu mengatakan fa fi rahmatillah, berada pada naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka selamanya di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ayat 108 penutupnya, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Begitulah firman Allah ayat Subhanahu wa taala, kami bacakan kepada kalian bil haqq, dengan dasar yang benar, dengan tujuan yang benar. Wa ma Allah yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak mau menzalimi manusia. Allah taala kepingin membuat manusia ini mulia. Nah, caranya hidup harus ada batasan, harus ada aturan. Hidup tanpa aturan tidak ada kemuliaan. 109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah Subhanahu wa taala semua yang di langit dan di bumi ini. Wa ilallah turja'ul umur, dan semua urusan ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nanti akan memutuskan di akhirat ini. Di dunia tidak kelihatan, nanti di akhirat baru kelihatan gitu. Allah taala mengulangi lagi apa yang sudah kita baca pada ayat 104, diulangi lagi pada ayat 110. Kuntum khaira ummat lin ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik loh, gitu ya, yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa kok terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, bayangkan di sini. Kenapa? Karena memerintahkan yang ma'ruf, sesuatu yang baik, yang benar, yang sesuai dengan isi kepala. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran, gitu ya, yang tidak sesuai dengan yang di isi kepala, gitu ya. Agama ini sesuai dengan isi kepala kita, dan kemungkaran tidak sesuai dengan isi kepala kita. Lalu kemudian wa tu'minuna billah, bukan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan diawali dengan iman dulu. Nah, gitu ya. Mestinya kan dimulai dengan iman dulu baru amal ma'ruf nahi munkar. Tidak. Amal ma'ruf nahi munkar lalu beriman, bayangkan. Nah, gitu ya. Mestinya kan iman dulu baru amal ma'ruf nahi munkar. Tidak. Amal ma'ruf nahi munkar dulu baru beriman. Artinya seseorang itu dikarenakan mereka yakin kepada Allah Ta'ala, mereka mengajak orang lain berbuat baik. Gitu ya. Orang beriman, dikarenakan mereka mengajak orang lain berbuat baik, iman mereka bertambah lah. Itu gampangnya. Dikarenakan mereka ngajak orang lain, iman mereka bertambah. Setelah ngajak orang lain, iya ya, saya kalau tidak ngerjakan kebaikan, tidak enak. Saya sudah ngajak orang itu berbuat baik. Saya sudah melarang orang itu berbuat maksiat. Kalau saya tidak ngerjakan, tidak enak lah. Jadi iman itu muncul dikarenakan mengajak orang lain. Kalau sebaliknya, yang penting saya beriman, tidak tahu orang lain bagaimana, itu kok tanya saya, bukan urusan saya itulah. Begitu ya. Pokoknya saya mau jadi orang baik. Orang lain ya tidak tahu loh. Nanti Allah Ta'ala mempertanyakan, kenapa kita tidak mengerjakan itu? Ya karena saya takut ya Allah. Allah mengatakan saya lebih pantas takuti loh. Nanti kerusakan sekitarnya itu akan berimbas kepada orang ini. Seperti yang Nabi SAW menjelaskan, kalau kapal yang di bawah yang di atas, yang di bawah minta air pada yang di atas, wah ini mengganggu. Sebaiknya kita yang di bawah melubangi kapal ini, kapalnya dilubangi, kelam lah. Kalau kita tidak mencegah sekelompok masyarakat ini dari kemaksiatan, nanti akibatnya berimbas pada kita. Masa ada gempa milik rumah, gempa ini nomor 1 saja, gempa nomor 3 saja, gempa nomor ini tidak. Ya sak kampung kena gempa semua lah, gitu ya. Masa tsunami milik, gitu, airnya jalan ke sini saja lah, ya kena semua lah. Virus mau milik, ya sudah kena semua lah. Paceklik mau milik, ya sudah kena semua lah. Karena diakibatkan oleh sekelompok orang yang maksiat, hasilnya semuanya terkendala. Oleh karenanya
selalu kita menjadi orang yang mengajak pada kebaikan agar keselamatannya dirasakan oleh semua orang. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.